Aman, Ki. Makasih banyak Muhammad Samsudin. Izin share. Apakah sudah terlihat? Cek-cek apakah sudah terlihat? Aman, Ki. Ada. Oke. Selamat malam teman-teman. Ya, saya Sokip Patah. Kita akan belajar bareng terkait mata kuliah gelombang. Ya, untuk kelas Pagunawan sendiri kan disuruh boleh pakai cheat sheet ya. Nah, ini materi-materi yang udah aku siapin buat cheat sheet ada Fresnel TE, TM, terus fiber optik, terus persamaan gelombang untuk medium konduktif, terus untuk ya bilangan K-nya, dan skin depth, terus ada polarisasi gelombang, difraksi, dan interferensi. Nah, mungkin yang aku bahas pertama tuh mengenai Fresnel T dan TM dulu, karena aku yakin itu bakal keluar di semua kelas sepertinya. Ya, yang aku bahas itu dari boson aja lah ya. Oke. Bisa dilihat soalnya sebuah gelombang EM datang ke perbatasan dua medium seperti gambar di bawah ini. Nah, untuk kasus ini, yang A, apakah TE atau TM atau keduanya? Bisa dilihat di sini ya. Kalau yang tegak lurus yang keluar dari bidang sendiri, itu si E-nya, yang ini. ER juga sama, untuk EI, ER, dan ET. Jadi, karena yang keluar bidangnya itu E-nya, jadi jawabannya TE. Itu transverse electric. Lanjut yang ke B, tuliskan syarat batas yang mesti dipenuhi medan E dan E dan H. Nah, kalau syarat batas sendiri ditentuinnya dari arah yang tegak lurus dari vektor normal atau yang ini, vektor normal ini ya. Ya, tegak lurus dari vektor normal. Atau komponen tangensialnya. Kalau kenapanya bisa dicari sendiri ya. Intinya di perbatasan sendiri, perbatasan ini dan yang tegak lurus dari ini, berarti yang di sumbu Y ini, yang keluar bidang itu tegak lurus dari vektor normal ini. Nah, itu syaratnya harus sama. Kayak gitu. Simpelnya. Nah, dari si medan medan E-nya dulu, karena E1 dan ER dan ET itu sendiri udah tegak lurus dengan N-nya, kan dia keluar bidang, maka kita tinjau kayak gini. E1 sama dengan E2, atau E di medium 1, kita sebut ini E medium 1, ini medium 2, harus sama dengan E di medium 2. Di medium 1 sendiri ada EI sama ER. Jadi EI tambah ER sama dengan di medium 2-nya ada ET. Itu syarat batas pertama. Untuk syarat batas keduanya kita tinjau si H-nya. Bisa dilihat di sini, kita ambil komponen yang tegak lurus sama N-nya aja. Jadi kan di sini ada ini sama ini. Kalau di sini kan berarti HIX. Kalau yang ini HIZ. Nah, yang kita nggak ambil HIZ karena dia sejajar dengan N. Jadi kita tinjau yang X semua. Begitu juga dengan HR dan HT gitu. Jadi kita tulis kayak gini. H1X sama dengan H2X. Kalau di H1 sendiri, di medium 1 ada HIX dan HRX gitu. Nah, di HIX kan dia arahnya ke sumbu X negatif kan. Jadi HIX-nya itu akan sama dengan minus HI cos theta I. Sedangkan untuk HRX-nya itu akan sama dengan dia arahnya ke sumbu positif X yang ini. Jadi HR cos theta R.
Kalau yang HT, TX berarti sama dengan HT, dia arahnya minus ya, sama. Jadi minus cos theta T gitu. Masukin aja ke sini, berarti di HI X ada minus HI cos theta I ditambah HR cos theta R sama dengan minus HT cos theta T. Oh ya teman-teman, kalau misalnya ada yang pengen nanya atau ya ada komentar, boleh langsung dipotong aja ya. Karena aku gak ngeliat chat atau yang di Teams. Nah untuk yang B udah selesai kayak gini. Lanjut ke yang C. Syarat batasnya ini aja dua. Yang C itu ditanyain eh, rumus koefisien refleksi dan transmisinya. Itu tuh nanyain RTE dan TTE-nya. Kalau lihat di PPT Pak Gunawan itu kita udah dapat rumus ini ya. Ini TTE-nya, ini RTE-nya. Tapi di sini diminta turunkan, diselesaikan gitu. Ditunjukin langkah-langkahnya. Nah, caranya itu dan RT, sorry, TTE. Caranya tuh ditinjau dari syarat batas ini. Kita tinjau yang syarat batas pertama yang ini. Ya, mungkin ada beberapa definisi yang harus kita ketahui dulu. Yang pertama, R sendiri adalah R dibagi EI. Dan T sendiri itu adalah ET bagi EI. Gitu. Ingat ya. Jadi, kita tinggal bagi ini dengan bagi dengan EI. Begitu juga ruas kanannya. Jadinya 1 tambah ER per R, EI. Sama dengan ET per EI. Ini jadi 1 tambah R. Ini jadi T gitu. Nah, ini simpan. Lanjut ke wah, tebal banget. Lanjut ke yang satu lagi, syarat batas yang ini. Aduh, syarat batas ini lanjut. Nah, ada juga ya definisi lain yang harus diketahui. Bisa dilihat di sini, theta I dan theta R itu artinya sudut datang dan sudut pantul. Nah, kalau secara teori Snelliusnya akan sama. Jadi, theta I dan theta R itu sama. Kita kasih nama theta aja. Terus hubungan antara H dan E itu dihubungin sama konstanta epsilon dan mu gitu. Nah, karena di sini beda
beda mediumnya. Jadi kita kasih tanda juga kayak misalnya ini J, ini juga untuk J, dan J. Nah, nanti tapi ada pendekatan kalau eh, si mu-nya itu konstan di setiap medium. Jadi nya konstan. Jadi simpelnya mungkin mu 1 itu akan sama dengan mu 2 pendekatannya. Oke, kita lanjut ke sini. Ini ada minusnya ya. Nah, karena cos theta i dan theta r-nya sama, jadi bisa dikeluarin NHI tambah HR. Jadi cos theta gini sama dengan minus cos theta T AT. Kita masukin hubungan H dan B dingin akar epsilon 1 per E1 EI tambah akar epsilon 1 karena dia R juga di medium 1 kan. Jadi epsilon dan U-nya sama tuh. Ini beda. Per mu 1 ER. Kita pindahin aja langsung cos theta-nya ke sana jadi minus cos theta T per cos theta gini. Ini jadi akar mu 2 per epsilon 2 per mu 2. Ini ET. Terus ini bisa dikeluarin kan? Jadi gini. Mungkin kedua luras dikali min 1. Kali min 1. Ini jadi sekalian dikeluarin E-nya. Epsilon konstantannya. Dikurang ER. Jadi akar. Ini jadi positif. Cos T per cos theta per epsilon 2 per T. Gini. Lalu pindahin. Kita kaliin aja dah. Kali 1 per EI. Kali 1 per EI. Nah, karena ada 1 per EI, jadi kayak gini kan. Sama ini saling pindah aja ke luas kanan. Ini jadi 1 dikurang ER per EI. Gini ya. Nah, dengan ini jadi akar. Epsilon 2 minus 1. Gini. Epsilon 1 minus 2. Ya. Terus ini cos theta T per cos theta. Ini ET per EI. Ini. Ini jadi 1 dikurang R. Nah, dengan karena nih kita asumsiin mu-nya sama di min 1 dan min 2. Ini bisa dicoretkan. Sama ada juga hubungan ini yang harus dipahami. Epsilon 1 per epsilon 2 itu sama aja kayak epsilon 1 dikali mu 1 per epsilon 2 kali mu 2 gini. Itu aja sama aja kayak gini kan. Pi 2 per Pi 1 karena ada hubungan ini. Pi sama dengan 1 per akar epsilon mu gini. Karena dalam medium jadi nggak nol. Kalau nol berarti jadi C kan ringnya. Nah, pakai hubungan si Snellius bakal dapat N2 per N1 gitu. Ya, salah kebalik ya. Ini jadi, sorry. Oh ya, sin beta 1 ini. Ini sin beta 2 pakai hubungan Snellius N2 per N1. Ini kah? Kok balik ya? Hmm. Oh ya, kebalik, sorry. Sorry, sorry.
2 ini jadi sorry, ini jadi perbandingannya berarti V ya. Kita punya hubungan ini V sorry, N sama dengan C per V kan, berarti V-nya sama dengan C per N gini, C1 ini, berarti hubungannya berbanding terbalik kan, berarti ini N2, ini N1 gitu. Nah, bisa dilihat ini akar dari epsilon 2 per epsilon 1 itu akan sama dengan N2 per N1. Terus masukin aja ke sini. Tuh, ini jadi ya kita misalin N2 per N1-nya itu sama dengan N ya. Gitu. Kayak di sini. Nah, ini kayak yang di PPT Pak Gunawan. Ini jadi N, ini cos theta, T, ini cos theta. Ini jadi T gitu. Nah, kita udah dapat persamaan kedua. Terus biar dapat salah satunya tinggal di eliminasi dan substitusi gitu. Ini tandain kayak gini. Terus eliminasi R ya misal. Jadinya kayak gini. Oh, ini coba tinggal ditambah aja kan. Ini jadi 2. Ini jadi 1 ditambah N cos theta T per cos theta. Dikali T gitu. Jadi tinggal samain penyebutnya. Ini jadi cos theta tambah N cos theta T per cos theta kali T. Tuh. Berarti T-nya tuh. T-nya itu akan sama dengan yang ini dah. 2 cos theta per cos theta tambah N cos theta T sama dengan T. Lanjut ke sini. Ya sebelum itu mungkin kita tinjau dulu hubungan trigonometri yaitu cos kuadrat theta T itu akan sama dengan 1 dikurang sin kuadrat theta T. Berarti cos theta T itu sama dengan akar 1 dikurang sin kuadrat theta T. Nah, kita tinjau hukum Snellius. Itu N1 kali sin theta I, atau sin theta lah ya, karena theta I sama dengan theta R sama dengan theta, sama dengan N2 sin theta T. Yang ini. Ini N2, ini N1 gitu. Berarti kan N1 per N2 sin theta itu akan sama dengan sin theta T gitu. Berarti N1 per N2 kan sama dengan 1 per N. Berarti sin theta per N gini sama dengan sin theta.
Nah, ini masukin hubungan tadi, hubungan ini dan ini ke persamaan ini. Jadinya T-nya itu akan sama dengan nih, 2 cos theta per cos theta tambah n akar 1 dikurang sin kuadrat theta t. Nah, terus masukin lagi 2 cos theta per cos theta tambah n akar 1 dikurang sin theta t sendiri tadi apa? Ini kan. Berarti kalau sin theta kuadrat berarti sin theta kuadrat per n kuadrat gitu. Sin kuadrat theta per n kuadrat. Ini kan biar sama, tinggal samain penyebutnya. Ini. Lalu n kuadratnya nanti bakal keluar. Jadinya kayak begini. 2 yuk, cos theta per cos theta tambah n-nya bakal keluar jadi hilang. Jadi akar n kuadrat dikurang sin kuadrat theta. Ini T, TE gitu. Coba cek di yang ini. Ini ya, bisa dilihat sama. Tuh. Sekarang yang RTE-nya. Berarti kan buat mencari RTE, tinggal gini aja kan. RTE, R sendiri. Tadi kan kita udah dapat hubungan ini ya. Berarti R-nya sama dengan T dikurang 1. Berarti T-nya ini kan 2 cos theta per cos theta tambah akar n kuadrat dikurang sin kuadrat theta. Berarti samain penyebutnya dikurang cos theta tambah akar n kuadrat kurang sin kuadrat theta per cos theta tambah akar n kuadrat dikurang sin kuadrat theta. Tuh. Jadi RTE-nya akan sama dengan 2 cos theta dikurang cos theta, berarti cos theta. Terus min akar n kuadrat kurang sin kuadrat theta per cos theta tambah akar n kuadrat min sin kuadrat theta. Kita cek sama yang ini. Ini ya, udah sama tuh. Atasnya min, bawahnya plus. Atasnya min, bawahnya plus gitu. Apakah ada pertanyaan untuk TS sendiri, transverse elektrik? Kalau nggak ada, kita lanjut ke transverse magnetik. Sebenarnya ada juga di PPT Pak Gunawan, rumus RTM dan TTM ini. Yang ini sebenarnya ini. Tapi takutnya diminta turunin kan, kayak yang sebelumnya. Jadi mending dipahami aja secara langkah-langkahnya gitu. Kita lanjut aja ke yang TM. Ini dari bosan juga. Soalnya ini bisa dilihat sebuah gelombang EM datang dari dieelektrik indeks bias N1 sama dengan 2 ke udara N2-nya sama dengan 1. Ini N1 N2 gitu. Dari sudut datang ini ya, theta satunya 45 derajat. Panjang gelombangnya 500 nanometer, tapi untuk di vakum. Mungkin kasih tanda aja lambda 0, 500 nanometer gitu. Terus apa lagi?
Amplitudonya mungkin kita kasih nama E01-nya 10 volt per meter gitu. Terus C-nya ini, E0-nya ini gitu. Langsung aja yang A. Berapa sudut datang kritisnya? A. Sudut kritis. Sudut kritis sendiri itu adalah sudut datang I yang minimum menyebabkan sudut biasnya atau θ-nya itu 90 derajat. Jadi dia bakal kayak gini. Nah, θ T-nya. Kita cari θ I yang menyebabkan θ T-nya 90 derajat gitu. Ini KT ya. Tuh. Jadi pakai hukum Snellis aja. Jadi N1 dikali sin θ I sama dengan N2 sin θ T. N1-nya 2 sin θ C aja kita ganti kritis. Terus N2-nya 1 terus sin θ T-nya tadi 90 derajat. Bikin aja 90 derajat. Coret jadi 1. Jadi sin θ C-nya itu 9/2. Atau ya yang menyebabkan sin 1/2 itu 30 derajat. Tuh. Terus yang B, berapakah sudut bias dalam kasus ini? Bisa dilihat, kita ditanyain θ T-nya juga ketika θ I-nya sama dengan 45 derajat. Ini yang ini. Bisa dilihat kan kondisinya itu θ I itu lebih besar dari θ C. Jadi kalau udah melebihi si sudut kritis, sudut bias yang dihasilkan itu akan selalu 90 derajat gitu. Karena dia udah ngelewatin sudut kritisnya. Apakah ada pertanyaan? Langsung aja dipotong ya. Untuk yang C, vektor gelombang K-nya itu apa? Bisa dilihat dari sini aja sih. K-nya tuh bisa diproyeksiin jadi KX sama KZ. Kalau di sini θ-nya, berarti di sini θ-nya kan. Berarti KX-nya itu akan sama dengan minus kan, karena dia ke bawah sumbu Z, minus cos, K1-nya, besar K1-nya, dikali cos θ I, arah ke θ X, sorry. Balik. Berarti ini KZ ya, sorry. KZ, ini KX, Z topi, itu. KX-nya, karena dia ke arah sumbu X positif, jadi K1, mungkin ini K1 juga. K1 sin θ I X topi. Tuh. Nah, untuk K1-nya sendiri, besar K1-nya bisa dicari pakai gini. Besar K1 itu sama dengan omega bagi V1. Omega sendiri kan jadi 2πf kan. Nah, V1 sendiri itu pakai hubungan ini, N sama dengan C per V. Tuh, N1 ini. V1-nya berarti C kali N1 gitu. Terus 2πf dibagi C sendiri kan adalah lambda vakum dikali frekuensi gitu. Lambda vakum dikali frekuensinya terus coret-coret. Oh, jangan lupa ke N1. Tinggal masukin deh. Ini 2pi, ini 500 kali 10 pangkat min 9 karena nano. Ini mikro nano ya.
terus dikali N satunya itu 2. Jadinya besar K satunya sendiri adalah 2,5 10 pangkat 7 per meter. Nah, maka vektornya adalah K1, tadi kan ini, K1 X, ini ada vektornya, ditambah K1 Z gitu. Berarti 1X-nya 2,5 kali 10 pangkat 7 dikali sin, theta I-nya 45 kan, 45 derajat, arah X I, tambah, sorry dikurang, karena negatif kan ini, KZ, minus 2,5 kali 10 pangkat 7 cos 45 derajat, arah Z topi. Jadi hasilnya mungkin sekitar 1,78 kali 10 pangkat 7 gitu. Arahnya X topi dikurang Z topi gitu. Jangan lupa satuan saat per meter. Oke. Yang D, carilah vektor amplitudo medan listrik gelombang datang E0. D, kita cari E0 satunya sama dengan berapa. Kita kan dapat di soal kasih tahu besarnya doang ya, E0 satu. Sebenarnya kayak tadi aja, tinggal diproyeksiin. Berarti kan ini ada E0 satu X, ini ada kan E0 satu ya misalnya. E0 satu Z gitu. Kalau tetanya di sini berarti dia bakal tetanya di sini. Nah, tuh. Berarti E0 satu X sendiri itu adalah E0 satu cos theta I gitu. Arah X topi. Kalau E0 satu Z-nya itu bakal E0 satu sinnya. Z topi gitu. Tinggal masukin aja. Berarti E0 satunya itu sama dengan proyeksi dari E0 satu X tambah E0 satu Z gitu. Ini bakal jadi E0 satu. Sorry, masukin aja langsung. 10 cos 45 derajat arah X topi tambah 10 sin 45 derajat arah Z topi. Jadi hasilnya sekitar ya 5 akar 2 arahnya X topi tambah Z topi. Satuannya jangan lupa yaitu volt per meter. Oke, untuk yang D udah. Terus yang E, hitung medan magnet H-nya. Kita pakai hubungan yang sering dipakai di kelas ya, yaitu tanya hanya H1 ya, mungkin lebih spesifik. Hubungan ini. Mungkin sebentar guys, ada tulis
cek oke guys, sorry, mungkin untuk cari hanya lu bisa pakai, aduh, mungkin kan di kelas diajarinnya gini ya, B sama dengan 1/C katopi di cross dengan E kan. Nah, B sendiri kan itu sama dengan H. Mungkin ini spesifiknya B1 aja lah ya. B1 ini A1 juga, ini K1 juga. Di H1 dikali mu. Itu sama dengan 1/C katopi K1 cross E. Satu, gitu. Nah, berarti kita bisa dapat H1-nya sama dengan 1/C mu. Gitu. Like tulisannya. Satu topi cross. Nah, karena di soal gak dikasih tahu mu-nya kan, cuma dikasih tahu apa epsilon nolnya, maka kita fraksi mu-nya pakai hubungan ini. C sama dengan 1/akar mu nol dengan epsilon nol. Gitu. Ini mu nol aja dah. Berarti kan mu nolnya itu akan sama dengan 1/C kuadrat epsilon nol gitu kan. Nah, jadi H1-nya itu akan sama dengan C kuadrat epsilon nol per C. Per 1. Topi cross 1. Gitu. Coret, coret. Ya, H1-nya sama dengan C epsilon nol K1 topi cross E 1. Nah, K1 sendiri, K1 topi sendiri itu adalah besar K1, besar K1, sorry, vektor K1 dibagi besarnya. Kita kan udah dapat ya, tadi vektor K1-nya ini. Kayak gini aja. Kita ambil yang ini. Ambil yang ini. Gitu. Oke. Per besar K1-nya kita ambil yang ini 2,507. 2,5 kali 10 pangkat 7. 2,5 kali 10 pangkat 7. Nah, ini terjadi hilangan. Jadi si vektor K1-nya itu akan sama dengan ya sin 4/5 dan cos 4/5 kan sama ya. Sin 45 derajat dan cos 45 derajat sama, jadi ya 1/2 akar 2 itu, terus X topi dikurang Z topi gitu. Oke, lanjut ke sini ya. Jadinya satunya sendiri adalah N01 dan ini. N0-nya kan kita udah dapat ya tadi vektor cos K1 dot R dikurang WT. Tuh. Nah,
N01-nya sendiri tadi kan kita udah dapat yaitu 5 akar 2 arah vektor X dan vektor Z cos K1 dot R1 tambah WT. Yang ini ya, yang ini time. Jadi H1-nya sendiri itu bakal kita dapetin yaitu C yang 0 set X topi, Y topi, Z topi gini. Mungkin lebih besar, sorry. X topinya sendiri di K topi itu ada seperdua akar 2. Tuh. Di Z, di E-nya itu ada 5 akar 2 cos K1 R WT gitu. Y-nya ada untuk K nggak ada. Dan untuk E juga nggak ada ya. Karena adanya X dan Z. K juga adanya X dan Z. Untuk Z-nya di K itu ada minus. Minus seperdua akar 2. Itu untuk E-nya ada ini sama. 5 akar 2 cos K1 R min WT. Itu. Hasil determinan ini itu kita bakal dapat minus, oh ya, yang di arah X topinya bakal 0 karena kan ini gitu. Terus dikurang arah Y topinya yang ada, kita bakal dapat akar 2 akar 2 5 akar 2 itu cos K1 R min WT minus, terus ketemu minus lagi akar 2 gitu kali 5 akar 2 cos K1 R min WT. Tuh. Nah, hasilnya kita bakal dapat minus kan. Oh ya, yang Z-nya lupa. Nah, yang Z-nya sama kayak X karena dia bakal 0 dan 0 gitu. Pas ini juga 0 gitu. Minus C epsilon 0. Nih, min ketemu min jadi positif, setengah ditambah setengah jadi 1 gitu. 5 akar 2 kali akar 2, 2. 5 kali 2, 10. 10 cos K1R min WT. Arahnya Y. Sorry, ini Y-nya lupa. Y topi gitu. B, H-nya. Ya, mungkin hasilnya kurang lebih dari 3 kali 10 pangkat 8 kali 8,85 kali 10 pangkat minus 12 kali 10 kali cos K1 R min WT. Arah ya top. Nah, yang di boson itu ada kesalahan di perhitungan ininya ya. Kalau kalian coba hitung manual, bukan manual, maksudnya hitung pakai kalkulator, yang sebelum jawaban akhir, itu hasilnya bakal ini, minus 0,02661 cos K1R min WT arahnya topik. Tapi yang di boson tuh malah dikali 2, jadi 0,05 berapa, 0,053 gitu kalau nggak salah. Tapi kalau dihitung sebelumnya itu bakal hasilnya ini. Ada kesalahan kenapa gak tahu tiba-tiba dikali 2. Jangan lupa satuannya itu ya.
yang ini. Kalau kalian hitung yang ini manual, itu hasilnya bakal yang ini. Gitu. Lanjut aja yang F. Apakah ada pertanyaan? F itu kita ditanyain TE dan TM. Terus cari R-nya dan T-nya. Karena di sini cuma disuruh hitung, nggak disuruh turunin. Jadi kita bisa pakai langsung rumus yang ini ya. Tuh. Sorry. Sebelumnya kita kasih tahu dulu ini TA atau TM. Karena yang tegak lurusnya dari bidang itu adalah si B-nya, si H-nya. Tadi kan hanya itu di sumbu Y ya. Karena yang di soal itu cuma ada sumbu X dan Z. Berarti kan Y itu masuk atau keluar di sini. Jadi dia tegak lurus dengan bidangnya. Nah, karena dia tegak lurus, maka yang diambil adalah TM, yaitu transverse magnetic. Tuh. Berarti F-nya itu TM, berarti RTM-nya kita bisa pakai ini, yang ini. Sebenarnya kalau mau diturunin juga boleh. Mungkin yang berbeda itu serat batasnya dari TE. Kalau mau diturunin mungkin serat batasnya yang berbeda itu yang pertama H-nya, HI tambah HR itu akan sama dengan HT. Terus yang kedua ininya E-nya, itu EI cos theta I dikurang ER cos theta R sama dengan ET cos theta T. Sisanya sama aja. Baik dari ya definisi yang kita pakai di sini, yang ini dari R, T, itu sama aja. Nanti hasilnya bakal ini. Kalau kalau mau diturunin silahkan. Tapi nggak bukan sama aku kayak kayaknya dulu. Gitu. Cara langkahnya sama aja. Kayak gini. Eliminasi R, substitusi T gitu. Apakah ada pertanyaan? Kalau enggak, mungkin aku bisa lanjut pembahasan tentang fiber optik. Oke, kita lanjut aja lah. Ngebahas tentang fiber optik. Mungkin ini lebih ke kayak tebak-tebakan sih. Bakal keluar atau enggaknya nggak tahu. Tapi kan bapaknya waktu itu ngejelasin lumayan cukup panjang tentang fiber optik. Oh ya, untuk yang selain kelas Pak Gunawan boleh nggak ikut, nggak apa-apa ya. Karena mungkin ini kelas Pak Gunawan doang yang jelasin fiber optik. Aku gak tahu sih kelas lain. Jadi intinya dari ya pembahasan RTE dan R dan T sebelumnya, baik TE dan TM, itu bisa diterapkan di fiber optik, tapi ada beberapa syaratnya. Yaitu syaratnya yang pertama N-nya atau perbandingan antara N2 N1-nya itu harus lebih kecil dari satu gitu. Lalu yang kedua, sebenarnya ini konsekuensi sih. Karena N2 N1-nya itu lebih dari satu, maka theta I-nya itu akan selalu lebih besar dari theta C. Atau mengalami yang namanya total internal reflection atau TIR di PPT itu tulisannya. Terus yang ketiga
itu besar dari R-nya, bukan ya, R-nya itu sama dengan 1. R sendiri itu adalah eh, besar dari R kecil ini kuadrat, ini, sama dengan 1. Jadi tinggal diakarin kan, tapi tetap ada mutlaknya. Karena R-nya itu bisa aja kompleks, jadi dimutlakin biar dapat bilangan ya nilai besarnya. Nah ini syaratnya untuk mengalami beberapa topik. Terus tadi yang aku bahas, kenapa R-nya itu bisa jadi imajiner, karena kasusnya seperti ini ya. Misalnya di sini ada RTE, itu sama dengan cos theta i min par n kuadrat kurang sin kuadrat theta i gitu per cos theta i tambah akar n kuadrat min sin kuadrat theta i. Nah, kasusnya tuh kalau fiber optik, sin kuadrat theta i-nya itu lebih besar dari n kuadratnya gitu. Jadi hasilnya bakal imajiner. Hasilnya bakal kayak gini. Cos oh ya, cos theta i minus i akar sin kuadrat theta i kurang n kuadrat gitu per cos theta i kurang tambah i akar sin kuadrat theta i min n kuadrat. I sendiri bilangan imajiner ya. Ini untuk RTE gitu. Sedangkan untuk RTM-nya bakal jadi sama imajiner juga untuk kasus ya ini syarat tadi ya, yaitu minus n kuadrat cos theta i tambah i akar sin kuadrat theta i min n kuadrat per n kuadrat cos theta i tambah i akar sin kuadrat theta i. Nah mungkin akan kalau mungkin kalau pengen lebih jelas bisa diterapin ke ini kasusnya tuh kaca ke udara kalau di PPT, kasusnya glass air gitu, yang mana N udara sendiri, N air atau udara itu sama dengan 1 dan N glass itu sama dengan 1,5. Jadinya N-nya itu sama dengan N air per N glass. Biar memenuhi syarat tadi ya, berarti 1 dibagi 1,5 hasilnya 0,67. Nah ini lebih kecil dari 1, memenuhi. Terus juga ya langsung aja terapannya ke rumus ini ya, RT dan RTM ini. Bisa dilihat dari grafik ini. Nah, kalau dari PPT ini ya, jadi di sini kalau misalnya kita pakai ini RT dan RTM yang imajiner ini, sorry, yang belum imajiner yang kayak biasa yang ini.
Ini bisa dilihat, misalnya ini RTE yang ini, petanya itu dari awalnya 0, itu hasilnya sekitar 0,2, terus naik, terus di sekitar 41,8, mulai 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 hasilnya tuh sin theta kuadrat itu lebih besar dari n kuadrat, sehingga hasilnya bakal kompleks. Apalagi ketika sudah melewati 1,8, lebih besar lagi. Nanti si RTE-nya itu akan mendekati 1 gitu. Begitu juga RTM yang ini. Bedanya dia kurvanya menurun kayak gini. Nah, ketika di sudutnya 33,7, RTM-nya bakal 0. Yang ini bakal 0. Tapi ketika dinaikin terus dengan sudut yang sama di sekitar 41,8, si RTM-nya itu bakal min 1. Tapi karena tadi ya, syaratnya tadi yang mutlak ini, bakal 1 juga gitu. Walaupun dia min 1 nilainya. Gitu. Sebenarnya di PPT juga dijelasin mengenai ini, selisih fase sama pergeserannya. Mungkin bisa kalian lihat aja sendiri. Jadi intinya fiber optik tuh ngebikin kondisi si pantulannya itu penuh ya. Jadi kan fiber optik itu kayak kabel ini, terus cahayanya mantul-mantul. Nah, gimana caranya mantulnya tuh sempurna gitu, gak ada yang hilang. Ya caranya R-nya itu harus 1 gitu, reflektansinya harus 1. Gayanya ya, bukan si koefisien. Karena koefisiennya mutlak sama dengan 1 gitu. Apakah ada pertanyaan? Kemarin PPT juga dijelasin kalau di daerah ini yang lebih kecil dari 33,7 itu namanya Breu apa ya? Brewster. Kalau yang di sini yang lebih dari 1,8 dia namanya TIR atau total internal reflection. Apa ya tadi? Lupa. Kalau nggak ada kita lanjut ke bahas soal UAS tahun kemarin yang nomor 2 karena nomor satunya itu masuk ke UTS ya. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut aja bahas soal yang ini. Gelombang EM, turunkan persamaan diferensial gelombang EM untuk medan listrik dan medan magnet dalam medium konduktif. Untuk peneruan menggunakan medan listrik saja, tidak perlu menggunakan magnet, dan tunjukkan bahwa harga bilangan gelombang K-nya merupakan bilangan imajiner. Sebenarnya kayak penurunan yang di medium, gelombang di medium, tapi bedanya mediumnya tidak vakum, tapi konduktif gitu. Mungkin kita ubah dulu persamaan Maxwell ini jadi bentuk diferensial. Kalau yang ini bakal jadi hukum Gauss ya, yaitu nabla dot E kan sama dengan rho NC per epsilon 0 gitu. Sedangkan yang ini bakal jadi nabla dot B sama dengan 0. Yang ini bakal jadi nabla cross E sama dengan minus dou B dot T. Gitu. Mungkin ada vektornya. Karena B dan E sendiri adalah vektor. Yang terakhir, nabla cross B itu akan sama dengan mu 0J tambah 0 mu epsilon dan 0 deh.
Selesai. Do E, do T. Nah, karena konduktif, entar. Sebenarnya kalau di penerusan biasa yang Maxwell itu ada beberapa pendekatan kayak misalnya eh rho n muatannya itu nol karena dia bergerak. Jadi ini sama dengan nol juga gitu. Terus eh, kalau di biasanya tuh ada hubungan, nggak ada hubungan ini kan? Gimana ya jelasin? Oh ya, karena rho ENC-nya itu nol, kita biasanya punya hubungan ini kan. Nabla dot J sama dengan do rho ENC per dot T gitu. Karena ini jadi sama dengan nol gitu. Berarti nabla dot J itu akan sama dengan nol. Nah, tapi yang berbeda itu di nabla dot J-nya. Karena konduktif, J-nya itu ada hubungan sigma kali E gitu. Yang sederhana, biar lebih mudah kita coba langsung kerjain. Kita tinjau dari di hukum Faraday yang ini. Nabla cross E sama dengan min do B do T. Terus kita crossin lagi. Nabla cross E sama dengan min do ini. Kita masukin crossnya ke dalam B. Tuh. Terus kita ingat hubungan ini. Cross E gitu. Kurang nabla kuadrat E sama dengan minus do T. Nah, nabla cross B-nya kita pakai hubungan Ampere Maxwell yang ini. Yang ini ya. Ini jadi mu J gitu tambah mu silon do E do T. Nah, ini kan 0, kita punya ini ya 0. Ini jadi min nabla kuadrat E sama dengan minus do T. Nah, J-nya itu ada hubungan tadi ya, yang J sama dengan sigma E. Sigmanya sendiri konduktivitas. Kalau yang vakum tuh konduktivitasnya pasti 0. Maka J-nya juga pasti 0 gitu. Jadi sigma E tambah mu silon do E do T. Sigma, mu 0, dan epsilon itu kan konstanta. Jadi bisa dikeluarin. Nah, ini minnya bisa hilang. Jadi nabla kuadrat E sama dengan ini keluarin konstantanya sigma do E do T gini tambah mu silon do kuadrat E do T kuadrat. Nah, ini udah dapat. Sekarang kita coba cari yang B-nya. Yang ya, yang B-nya. Kita tinjau dari persamaan Ampere Maxwell. Ini nabla cross B sama dengan mu J tambah mu silon do E do T. Sama ya, kita crossin lagi. Ini jadi ini nabla cross sigma kali E gitu. Karena J-nya itu sigma E kan.
tambah mu epsilon do T E cross sorry kok nabla cross gitu. Ini sama pakai sifat tadi kurang nabla kuadrat B sama dengan mu sigma gitu do nabla cross itu sama dengan minus do B do T kan, minus do B do T itu tambah mu epsilon do T nabla cross itu tadi minus do B do T tuh. Ini jadi 0 karena nabla dot B itu 0 ini jadi minus nabla kuadrat B sama dengan minus sigma mu do B do T minus lagi mu epsilon do kuadrat B do T kuadrat. Ini dua-duanya dibagi dikali minus 1 jadinya nabla kuadrat B sama dengan sigma do B do T tambah mu epsilon do kuadrat B do kuadrat. Nah, hasilnya sama ya. Dan B. Sorry. Tuh. Apakah ada pertanyaan sebelum lanjut ke bilangan harga K-nya? Merupakan bilangan imajiner. Halaman kita lanjut. Nah, untuk mencari K-nya sendiri, kita pakai tinjauan E itu sama dengan E0 E I KX mungkin min WT gitu. Jadinya do E do T-nya itu bakal sama dengan apa? Minus IW gitu. E0 E I KX min WT. Berarti ini turun terhadap T kan? Nah ininya sama dengan E kan? Jadi minus IW gitu. Ini mungkin arah. Ini nggak usah vektor. Ini vektor. Terus bagaimana dengan turunan keduanya? Do E dot T kuadrat. Tuh, berarti ini turunin lagi kan? Jadinya minus IW kali minus IW. Itu. Terus E0 EI KX min WT. Itu kan? Nah ini jadi E. Ini positif. Min ketemu min positif. Terus I kali I min 1. Jadinya minus lagi. Minus W kuadrat gitu. Oke. Terus bagaimana dengan nablanya ya? Karena dia terhadap X saja. Jadi ini nabla kuadrat itu akan sama dengan do E do oh ya turunan do karena dia terhadap X saja di permisalan ini gitu. Turunan terhadap ini 2 kali berarti do X turunin terhadap X yang pertama berarti
I kali K kali E0 E I KX min WT. Karena ininya adalah E, jadinya do X itu sama dengan IKE gitu. Terus kita turunin lagi yang kedua, jadinya IK dikali IK kali E0 EI KX min WT. Ini adalah E kan, jadinya min K kuadrat kali E. Tuh, masukin deh ke yang ini ya. Masukin jadinya min K kuadrat E sama dengan mu sigma gitu. Dot E dot T-nya adalah ini. Minus IWE tambah mu mu 0 mu 0 epsilon do kuadrat E dot T kuadrat itu jadi minus W kuadrat E gitu. Hilang E-nya, hilang minusnya. Jadinya K kuadrat sama dengan mu sigma WI tambah mu epsilon omega kuadrat. Ntar dulu ya. Kalau ada masalah, udah benar. Kita akan lakukan yang salah. Nah, sebenarnya ini udah ngebuktiin ya kalau cikanya itu bilangan imajiner karena di sini ada i gitu. Tapi kan di sini masih k kuadrat. Tapi kemungkinan sih gak apa-apa ya kalau sampai k kuadrat doang karena tetap ngebuktiin kalau dia imajiner. Tapi di sini aku bakal coba nurunin gimana cara dapat k-nya aja gitu. Seperti yang diajarin waktu di kelas takut-takut ditanyain. Mungkin kita simpan dulu ini. Ctrl C. Kita lanjut ke materi selanjutnya tentang bilangan gelombang K yang konduktif dan skinlit. Sebelumnya ada pertanyaan sebelum lanjut? Nah, kalau nggak ada, langsung saja ya. Kita bisa permisalkan kalau sikanya itu adalah alfa tambah i beta. Tuh. Alfanya tuh konstanta realnya dan betanya tuh konstanta, bukan konstanta ya, bilangan imajinernya gitu. Jadinya kalau k kuadrat itu bakal sama dengan, ya ini kuadratin aja kan. Berarti alfa kuadrat tambah i beta kuadrat tambah 2 alfa i beta.
akan sama dengan alfa kuadrat dikurang beta kuadrat. Karena I kuadrat itu minus 1. Tambah 2 alfa beta kali I. Itu kan. Nah, di sini udah lihat, di sini K kuadrat, di sini K kuadrat. Ini dibalik aja deh ya, biar lebih ini. Hmm. Oke. Hmm. Sini imajinernya, sini realnya kan. Sama aja kayak gini. Ini adalah realnya, ini adalah imajinernya. Nah, kita ambil persamaan pertama yaitu alfa kuadrat dikurang beta kuadrat sama dengan realnya yaitu mu silon omega kuadrat. Nah, ini simpan. Kita juga tinjau sifat bilangan kompleks terkait diagram polarnya gitu kan. Misalnya di sini kita misalin AK kuadrat sama dengan A tambah IB gitu kan. A-nya sendiri ini kan, yang ini. B-nya sendiri yang ini. Gitu. Nah, terus kita coba akarin. Oh ya, kita coba ubah jadi bentuk R, E, I, C. Misalnya ya, dibentuk polarin. Jadinya, kalau kita akarin, K-nya itu akan sama dengan akar A tambah I B gini sama dengan R pangkat seperdua gitu E I Pi per 2 gitu kan. Nah di sini coba lihat yang ini juga, kita coba lihat yang kayak ini. Alfa tambah lama alfa tambah I beta gitu kan. Kita coba jadiin polar juga dengan konstanta yang beda, misalnya ini R-nya R kecil terus E I theta gitu kan. Berarti kan di sini ada kesamaan, di sini K, di sini K, di sini R, di sini R. Jadinya kita punya hubungan R seperdua itu akan sama dengan R gitu kan. Nah, R seperdua sendiri kan jari-jari akar dari yang ini. Atau dengan kata lain kayak gini. A kuadrat tambah beta, beta, B kuadrat gitu kan. Sama dengan R-nya sendiri ini. Sebentar. Hmm, mungkin kayak gini deh. Lebih simpelnya. Mungkin kita kuadratin belah pihak ini. Itu, sorry. Ini jadi R sama dengan R kuadrat gitu kan. Nah, kalau kita cari diagram polar kan kayak gini ya. Polar yang kompleks. Ini realnya, ini imajiner. Nah,
Misalnya realnya di sini, imaginary-nya di sini. Berarti di sini R-nya kan. Nah, biar tahu cara dapat R-nya itu, berarti harus R sama dengan akar realnya dikuadratin tambah B imajinernya gitu. Berarti R-nya itu akan sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat gitu kan. Nah, sama yang ini juga yang alfa dan beta. Bedanya dia R kuadrat. Jadi gak usah diakar. Jadi cuman alfa kuadrat tambah beta kuadrat aja gitu. Nah, dari hubungan ini kita bisa tahu persamaan yang kedua. Jadi ini ya, akar A kuadrat sendiri kan tadi ini ya. Ini A, ini B gitu kan. Jadi A kuadratnya adalah epsilon omega kuadrat tambah B-nya mu sigma P kuadrat sama dengan alfa kuadrat tambah beta kuadrat. Terus kita coba sederhanain jadi kita keluarin yang ini jadi omega kuadrat mu epsilon kar 1 tambah mu epsilon omega kuadrat dibagi mu f mu omega sigma kuadrat kuadrat. Terus ini jadi hilang sigma per epsilon omega kar ya kuadrat gitu sama dengan alfa kuadrat tambah beta kuadrat gitu ya. Nah, ini persamaan yang kedua. Contohkan dari persamaan ke satu dan persamaan kedua kita bisa eliminasi dan substitusi untuk mendapatkan alfa dan beta. Misal eliminasi beta ya buat dapat alfa. Berarti kan tinggal gini aja. Alfa kuadrat dikurang beta kuadrat itu ditambah alfa kuadrat tambah beta kuadrat. Kan? Ini bakal hilang nanti. Ini bakal jadi mu epsilon omega kuadrat ditambah omega kuadrat mu epsilon kan 1 tambah sigma per omega kuadrat gitu. Jadinya 2 alfa kuadrat akan sama dengan mu epsilon omega kuadrat 1 tambah kar 1 tambah sigma per epsilon omega kuadrat gitu. Jadinya alfanya akan didapatkan omega itu kar
mu epsilon per 2, 1 tambah akar 1 tambah 5 per mu epsilon berat kurung. Tuh. Sedangkan untuk betanya, eliminasi alfa. Jadi gini aja sih. Kurang beta kuadrat. Bedanya itu dikurang sekarang. Tambah beta kuadrat. Tuh. Coret-coret. Sama seperti sebelumnya. Ini menjadi dikurang doang. Itu. Nanti bakal dapat betanya itu sama dengan omega akar mu epsilon per 2. Ini bakal jadi akar 1 tambah sigma per kuadrat. Nah, bedanya cuma dikurang 1 di sini. Itu. Seperti yang dijelaskan Bapaknya di papan tulis waktu itu ya. Apakah ada pertanyaan sebelum lanjut ke skin depth? Nah, nanti kan kita udah dapat alfa dan beta. Jadi tinggal masukin aja ke K-nya. Jadi K-nya kita bisa dapat alfa tambah I beta. Alfanya ini kan, betanya ini. Gitu. Terus apa hubungannya sama skin depth gitu? Skin depth. Depth sendiri itu definisinya mana ya? Jarak penetrasi amplitudo menjadi E pangkat min 1. Jadi intinya kan kita udah dapat K ya. Misal kita punya gelombang yang bentuknya kayak gini. Waduh. E sama dengan E, sorry, E0, EI, KX, min WT kan misalnya. Tapi karena K-nya itu alfa tambah IB, I beta, jadinya gini. E0, EI, K-nya itu alfa tambah I beta, ini X tambah tambah minus WT. Itu bakal jadi E0 pangkat ini misalnya I-nya masuk ke alfa dan ke beta ya. Misal dia masuk ke alfa IX gitu. Alfa X min WT gitu. Terus terus I-nya masuk ke sini beta. Karena I ketemu I jadi minus beta X gitu kan. Gitu. Nah, sini bisa dilihat ini bakal jadi kayak gini misalnya ya. E0 E min beta X E min min lagi. EI alpha X min WT. Nah, ntar jadi sudah kayak ini. Nah, di sini jadi amplitude yang baru. Sini jadi ya kayak biasa yang fasanya. Tapi yang berbeda adalah amplitudenya itu ada minus beta X. Nah, artinya tuh si amplitudenya menurun seiring dengan bertambahnya X karena ada koefisien ini. Alfa pangkat minus
beta X gitu. Nah, skin depth sendiri itu definisinya jarak jarak atau ya X tadi yang bikin si amplitudenya itu E pangkat minus 1. Jadinya kan gampang aja, tinggal kayak gini. E pangkat minus beta X sama dengan E pangkat minus 1. Jadinya beta X sama dengan 1 kan. Nah, berarti X-nya sendiri X-nya sama dengan 1 per beta. Nah, X-nya itu didefinisikan sebagai skin depth, yaitu kalau biasanya terusnya ini ya, delta deh. Jadi ya deltanya deltanya adalah 1 per beta. Yang kalau berdasarkan rumus yang ini kan, nah bisa diturunin lagi si deltanya itu jadi dengan beberapa aproksimasi ya. Kita cobain aproksimasinya. Beberapa ya pendekatan. Gimana ya? Sini beda. Misalnya karena sigma per epsilon weight-nya itu sangat besar, jadi satunya hilang kan, yang ini hilang, tuh jadi 0. Jadi bisa disederhanain jadi akar ini jadi dikali sigma per epsilon aja gitu, kurang 1. Dan sekali lagi karena sigma per ininya itu sangat besar, ininya jadi hilang, min satunya. Tuh, kali ini bisa hilang gitu. Terus W-nya juga bisa dimasukin jadi akar omega kuadrat per 2 sigma per W gitu kan. Coret. Jadinya betanya lebih sederhana lagi. Jadi W mu sigma per 2 gitu. Ini ya pendekatan. Jadi masukin ke sini betanya. Jadi kita dapat eh, akar 2 per omega mu sigma. Nah, omega sendiri bisa kita pecah lagi jadi 2 per 2 pi f sigma omega eh sigma mu sorry coret 2-nya jadi 1 per akar pi f mu sigma. Nah, bisa dilihat kalau si skin depth itu berbanding terbalik dengan konduktivitas. Jadi artinya kalau dia semakin konduktivitas, skin depth-nya makin kecil. Jadi ya makin lama untuk medan listriknya menurun seiring bertambahnya kedalaman atau X-nya gitu. Terus juga berbanding terbalik dengan frekuensinya gitu. Kalau frekuensinya kecil, maka skin depth-nya besar. Artinya arus yang mengalir itu hampir di seluruh logam gitu. Sedangkan kalau frekuensinya besar, skin depth-nya kecil. Jadi harus bisa arusnya kalau kalau sorry, sorry. Kalau frekuensinya besar,
skin depth-nya kecil. Berarti arusnya hanya mengalir di permukaan logamnya saja gitu. Itu mungkin. Jadi kalau di matematikanya kayak gini ya. Misalnya di sini, nih, ya intinya menurun turun kayak gini. Nah, gitu. Kalau yang Bapak jelasin untuk di papan tulis. Ada pertanyaan? Mungkin yang terakhir ya, materi terakhir yang bakal aku bahas tentang polarisasi gelombang. Kalau nggak ada, kita lanjut aja tentang polarisasi gelombang. Atau langsung soal UT saja ya ini. Mungkin soal UT saja lah ya. Siapa tahu sama terakhiran. Yang nomor 3 ini. A. Frekuensinya. Gampang aja ya. Frekuensi kan itu kan omega, kecepatan sudut itu 2πf. Berarti kalau frekuensi omega per 2pi gitu. Nah, omeganya di sini kan kelihatan kan rumusnya tuh E sama dengan E0 cos kx min WT kan. Sini tinggal masukin aja si 2pi kali 10 pangkat 14-nya ke ini, ke dalam kurung ini. Jadinya Y sama dengan 4 cos 2pi 10 pangkat 14 kali T min 2pi kali 10 pangkat 14 per C kali X sama pi per 2 lah ya. Nah, di sini lihat omega tuh yang bareng sama T gitu. Jadi ya udah omeganya 2pi 10 pangkat 14 per 2pi. Coret, jadi frekuensinya adalah 10 pangkat 14 Hz. Terus bagaimana dengan panjang gelombangnya? Panjang gelombang sendiri kan hubungannya sama K. K sama dengan 2pi per lambda. Berarti lambdanya sama dengan 2pi per K gitu kan. K-nya sendiri kan K itu yang bareng sama X kan. Berarti yang ini. Nah, karena dia bareng sama X. Berarti 2pi dibagi 2pi kali 10 14. Nah, C-nya pindah ke atas. Atau C-nya itu 3 kali 10 pangkat 8. 3 kali 10 pangkat minus 14 kurang 8. 6 meter. Tuh. Terus lanjut arah gerak. Sebenarnya kalau arah gerak kan tinggal lihat K-nya kan. Karena K-nya sama X, berarti ya udah arah geraknya ke X positif. Terus amplitudo. Amplitudo sendiri kan tinggal lihat dari ini aja ya. E0-nya. E0-nya itu 4, ya udah 4. E0 sama dengan 4 per meter gitu. Terus fase awal. Sebenarnya lihat aja. Di sini kan 0 ya fase awalnya. Kalau di sini plus pi per 2 ya udah fase awalnya. Untuk kasus ini pi per 2 gitu. Serta polarisasi gelombang. Nah, tadi aku mau bahas tentang polarisasi mungkin nanti aja. Jadi intinya karena ya ini simpel ya. Si medan listriknya itu persamaan gelombangnya simpel. Cuman ada cuman mengarah
di satu, apa ya namanya, cuman ada di satu ini medan magnet, yaitu medan listrik, yaitu EY, sedangkan EZ dan EX-nya nol. Jadi artinya ya linear. Yang membedain sirkular dan eliptik, salah satu X atau EZ-nya itu nggak nol. Dia ngebentuk vektor medan listrik lain yang nanti arah amplitudenya itu ngebentuk suatu, ya bentuk itulah, bisa lingkaran atau elips. Terus fluxnya, terus medan magnetnya yang B itu pakai hubungan ini ya, yang tadi juga udah dibahas, yaitu B sama dengan 1/C K topi cross. Nah, K topinya sendiri kan tadi ya arah rambat, arah geraknya berarti I gitu. Oke, ada pertanyaan? Kita lanjut ke nomor 4 aja mungkin. Waktunya juga udah mau habis. Nomor 4. Nah, ini nerapin sudut kritis tadi ya. Jadi intinya kita disuruh nyari waktu ya rambat suaranya dari sumber ini lalu ke sini, lalu sini, lalu ke sini lagi gitu. Misalnya misalkan gini, yang ini yang miring ini itu panjangnya L, terus ini D, ini L. Berarti kan T totalnya itu, misalnya ini kita kasih nama N1, medium 1, N2. Berarti T1, 2T1 ditambah T2. Karena T1-nya ketemu 2 kali. Jadi sini, terus sama ini gitu kan. Ya udah berarti T1-nya itu adalah L per V1 gitu, VP1. Kan kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Ya udah berarti waktu sama dengan jarak bagi kecepatan. Tambah T2-nya berarti D dibagi VP2. Nah, gimana cara dapat L-nya? Itu dengan cara, ya ini, teta C-nya. Kayak gini ya. Set, set, sorry. Set, set. Misalnya A, C. Ini L, misalnya ini H, yang ini, tebal lapisannya. Berarti kan eh, cos theta C itu sama dengan H per L. Berarti L-nya sama dengan H per cos theta C gitu. Tambah D per VP. Ya, jangan lupa. Jangan lupa VP1-nya. Nah, gimana cara dapat theta C-nya? Pakai hubungan Snellius tadi ya. Yang ini. N1 sin theta C sama dengan N2. Nah, karena sin theta T-nya itu sama dengan 1 gitu. Yang sin 390 tadi. Ya udah berarti sin theta C itu sama dengan N2 per N1. Tahu pakai hubungan N sama dengan C per V. Ini jadi V1 per V2 gitu kan. Ya udah berarti V1-nya 800, V2-nya 1600. Jadi seperdua. Berarti theta C-nya 30 derajat. Udah tinggal masuk-masukin aja kan. 2 dikali hanya 2 meter cos 30 derajat
kali 1/800 tambah 10/1600 gitu. Nanti ya dapat aja. Tuh. Apakah ada pertanyaan untuk nomor 4? 4 menit lagi. Nah, mungkin nggak aku bahas difraksi atau interferensi, tapi itu salah satu yang aku masukin di cheat ya. Karena nggak tahu ya, nggak tahu keluar atau enggaknya. Tapi bapaknya bilang interferometer gak masuk, tapi difraksi dan interferensi masuk waktu Abar nanya. Apakah ada pertanyaan? Mungkin kalau difraksi bisa, saran aku bisa siapin kayak eh, pola gerak, pola terang, pola gelapnya. Kalau interferensi bisa disiapin rumus pola gelap, pola terangnya. Kalau bisa sih tahu penurunannya, takut ditanyain. Terus kedua ini juga ya cari tahu persamaan intensitasnya gitu. Kalau polarisasi tadi ya udah sedikit disinggung. Mungkin aku bahas kasarnya aja. Kalau si medan listrik itu, ya umumnya bisa medan listrik yang ditulis. Karena kita asumsinya ini X, ini Y gitu. Adalah koreksi dari EX tambah EY gitu. Nah, X itu sendiri adalah E0X E0X eh, cos KX KX KZ misalkan kan dia nampaknya ke Z min WT X topi tambah E0Y KZ min WT Y topi. Nah, kalau linear itu kondisinya adalah, sorry, ini ada yang kelewat, tambah beda fasanya gitu. Kalau linear, beda fasanya itu NP dengan N itu sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3. Yang nanti tuh kalau dimasukin, siapa cosnya mana? Cos. Hasilnya itu bakal sama gitu. Cuman nambahin doang. Cuman ada ya bentuk vektor baru gitu yang antara X dan Y. Sedangkan kalau sirkular, tuh beda fasanya harus plus minus pi per 2 dengan E0X-nya itu harus sama dengan E0Y yang nanti itu bakal ngebentuk jari-jarinya, jari-jari lingkaran. Karena ya kondisinya sama. Kalau eliptik, elliptikal, ininya nggak boleh seperti linear dan nggak boleh seperti sirkular. Terus E0X-nya juga nggak boleh sama E0Y. Yang nanti itu nggak bakal nggak bentuk kayak gini ya. Ya mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Udah Sam?
Cek Sam. Sambil nunggu Sam mungkin kalau ada yang mau bertanya boleh. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditunggu sampai 21.32. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin sudah cukupkan aja untuk tutorial pada malam hari ini. Oke, mungkin kayaknya nggak ada pertanyaan lagi. Jadi eh, tutorial pada malam hari ini kita akhiri saja. Sebelum mengakhiri tutorial pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak akan pernah selesai. Mungkin terima kasih yang udah hadir pada tutorial pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin Xiaoki lakukan, atau mungkin ketidakjelasan jadwal yang kami itu karena kami informasikan beberapa perubahannya mendadak dari beberapa kelas dan beberapa matkul. Jadi mungkin terlalu banyak yang emang cukup berubah dari yang kami informasikan. Jadi mohon maaf sekali lagi untuk ketidaknyamanannya. Mungkin setelah ini bisa kembali ke kesibukan masing-masing. Semangat semuanya. Ya, semangat juga Sam. Makasih guys. Makasih Syah, makasih Shoki. Yuk, sama-sama.